awal kita rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan memang ini hari saya ingin bagikan tentang the power of worship. Ya, the power of worship. Jadi apa sih yang namanya manfaat atau kuasa daripada penyembahan? Saudaraku yang kasih Kristus, bahwa penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk hadirat Tuhan. Ya, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk hadirat Tuhan. Setiap kita membutuhkan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, ada urapan, saudara. Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada terang, ya, ada perlindungan, ada sukacita senantiasa. Saudara rasa nggak tadi hadirat Tuhan? Amin. Ya, ini benar-benar kalau kita dalam hadirat Tuhan, sebenarnya tuh Tuhan berikan tanda kutip ya, surga kecil yang bikin kita tuh bahagia, tenang, lega, itu di hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang Kristus, hari ini saya akan sharingkan tentang setiap manusia sebenarnya punya kebutuhan. Saudara, kebutuhan manusia itu adalah apa, saudara? Sebenarnya menyembah. Makanya kalau manusia itu penyembahannya itu benar, maka hidupnya akan benar, masa depannya itu akan hebat. Tapi kalau penyembahan itu salah, saudaraku, maka jalan hidupnya ke depannya juga salah. Makanya bicara penyembahan itu bicara tentang apa? Tentang apa yang kita cintai. Kalau Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, dengan menyembah Dia. Katakan amin. Pada waktu kita mengungkapkan kasih kita dalam penyembahan, maka apa yang terjadi? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Itu yang namanya hadirat Allah. Dari sini ada plong, lega, tenang, damai. Itu kasih yang dicurahkan, saudaraku. Pada waktu kita sujud menyembah, kita masuk hadirat Allah. Pada saat itulah, saudaraku, kita dapat apa? Kasih karunia Allah. Kita dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saya ingin sharingkan, wah betapa dahsyatnya, betapa pentingnya penyembahan. Orang-orang kalau yang dicatat di Alkitab, saudara, bagaimana kuasa penyembahan. The power of worship itu luar biasa, saudaraku. Yang kasih Kristus, perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan saya bilang. Saudara, bahkan dia bukan orang Yahudi. Karena dia sujud nyembah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, ya kan? Anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan karena dia menyembah di kaki Tuhan Yesus. Saya bilang itu, saya tuh sebenarnya sebagai manusia tidak diutus, hanya diutus untuk orang Israel. Nanti yang namanya pelayanan Yesus setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, baru saudara, ya kan, bangsa-bangsa lain bisa menikmati yang namanya berkat dari Yesus. Tapi saudara, karena perempuan Kanaan ini menyembah, dia dapatkan itu. Dia bilang, remah-remah aja itu udah cukup. Yairus, kepala rumah ibadat, saudara, orang Yahudi, sujud nyembah di bawah kaki Yesus. Anak perempuan yang usianya 12 tahun itu udah mati, hidup lagi. Penyembahan itu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yang percaya katakan amin. Kalau perempuan Kanaan bicara, walaupun mungkin saudara tidak pernah kenal Yesus, saudara bukan dari keturunan Kristen, beberapa saudara mungkin diikat oleh kuasa gelap, kutuk keturunan. Saudara seperti anak perempuan Kanaan ini. Kalau saudara mau sembah hari ini, belajar menyembah, saya percaya kutuk diubah jadi berkat. Saudara akan mengalami kelepasan. Banyak orang bilang, bagaimana saya mengalami kelepasan, Pak? Dari kutuk ini, kutuk kemiskinan, kutuk sakit, kutuk di keluarga, dan lain sebagainya. Gimana saya bisa lepas dari ikatan-ikatan kuasa gelap? Saya harus doa pelepasan, ya? Iya, tapi sebenarnya, saudara, ketika kita sujud nyembah, masuk hadirat, di mana ada roh Allah, di situ pasti akan ada apa? Kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Orang kusta, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sujud datang menyembah di kaki Tuhan. Dia menerima
sebagai satu respon daripada kasih Allah pada kita, maka berkat Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Kuat banget. Penyembahan, tempat penyembahan, hadirat Tuhan itu bisa menghidupkan. Saudara mungkin tahu Bilangan 17 ayat 7 dan 8. Saudaraku, pada waktu yang namanya tongkat, ya, bahkan sebuah tongkat yang kering, yaitu tongkat Harun, itu bisa bertunas, berkuntum, berbuah. Buah apa? Almond, buah badam, saudaraku. Ya kan? Kenapa? Karena tongkat itu ditaruh di mana? Saudara, tongkat itu diletakkan Musa di dalam hadirat Allah, tempat biasa Musa menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya pagi ini tuh saya ingin dorong saudara, hanya ingin dorong kita semua bahwa penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi, saudaraku. Bahwa penyembahan itu, saudaraku, adalah sesuatu yang sangat penting banget buat hidup kita. Sebenarnya jalan untuk mengalami terobosan, jalan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan, kuncinya adalah apa? Penyembahan. Saudara tahu, seorang wanita yang berdosa, yang dikenal di seluruh kotanya, saudaraku, Maria menjadi perempuan yang terhormat sepanjang masa. Aibnya, rasa malunya dihapus, nama baiknya dipulihkan, martabatnya diangkat. Oleh karena Maria, dia tahu bagaimana cara menyembah Yesus dengan benar. Dia datang pada Yesus, saudaraku. Dia sujud menyembah.